صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, sejenak kita akan mendengarkan tausiah agama. Ini akan dibawakan oleh Ustadz yang kita undang jauh-jauh dari kota Medan, walaupun asalnya dari Sumberjo. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, sering saya sampaikan, orang beriman itu dengan nasihat, tausiah, ceramah, itu hatinya senang. Karena ketika kita mendengar nasihat, ceramah, tausiah, ibarat pepohonan yang kering, tanaman yang kering disiram air hujan, subur. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, berilah tausiah, karena peringatan, nasihat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panggilkan Ustaz muda kita yang berasal dari Medan tapi lahir di Sumberjo, Ustaz Khairul Azhari Sitorus. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو سفير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى من العاملين آمين يا رب العالمين. Hadirin tuan guru yang kami muliakan, orang-orang tua kami, jemaah, bapak dan ibu yang berhadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turunkan rahmatnya kepada kita semua. Orang-orang tua kami, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw sahih." Jadilah, hiduplah kamu di dunia ini laksana orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Sudah meski kita ketahui orang-orang tua kami, seorang asing, seorang musafir ketika melakukan perjalanan, maka ia mesti memiliki bekal sendiri mulia. Mesti memiliki bekal untuk perjalanan yang ia tempuh untuk sampai kepada tempat yang ia tuju. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, orang-orang tua kami.
Hidup di dunia ini tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat, alam yang baik, yang sama-sama kita harus meyakininya bahwa kehidupan setelah mati akan ada kehidupan alam akhirat, yaitu alam pertanggungjawaban setiap umat. Jadi hadirin yang mulia, untuk kehidupan menuju alam akhirat ini kita mesti memiliki bekal. Bekalnya itu ialah takwa. Karena takwa adalah pangkal segala urusan. Jika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Apa itu orang bertakwa? Apa yang dimaksud takwa itu? Al-Imam Ali karamallahu wajhahu katakan, at-taqwa huwa al-khatul minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Sekarang hadirin mulia, kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan? Seberapa banyak larangan Allah yang kita tinggalkan, hadirin mulia? Karena takwa adalah at-taqwa wal khawfun minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ali karamallahu melanjutkan perkataan takwa, at-taqwa wal khawfun minal jalil wal amalu bil tanjil, dan beramal, hadirin mulia, beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hadirin mulia yang kita berhadir di sini, kita sama-sama telah amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menutup aurat kita. Berarti kita telah mengamalkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sifat-sifat takwa dalam diri kita. Dan wal amalu bil tanjil wal qana'atu bil qalil, dan menerima pemberian Allah yang sedikit kali. Ini yang paling susah bagi diri kita, hadirin mulia. Menerima pemberian Allah yang sedikit ini sulit bagi kita untuk menerimanya, hadirin. Kenapa? Karena sifat manusia senantiasa kurang sampai dia masuk ke dalam tanah, hadirin. Maka sifat takwa inilah yang menyelamatkan, hadirin mulia, yang akan menjadi bekal ketika kita mati, hadirin, dan mempersiapkan hari penghakiman, hari kiamat. Kita senantiasa ingat mati, ingat alam akhirat, ingat ketika kita setelah tinggal di dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan menuju alam akhirat. Senantiasa kita ingat, hadirin. Dengan mengingat mati, maka hati akan melembut. Dengan mengingat mati, maka amal-amal yang disunahkan Rasulullah, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengerjakannya, hadirin mulia. Semoga hadirin yang mulia, ceramah singkat yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semua, hadirin. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ceramah singkat ini mungkin banyak yang salah, kekurangan, salah kata ucapan. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berhadir di tempat ini. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangannya, Ibu. Orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, malam ini agak istimewa sedikit karena ada tamu-tamu kita yang datang untuk mengambil barokah. Kita mintakan kepada Ustaz Muhammad Iqbal, pimpinan pesantren
Darul Mustafa Stabat kepada beliau falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak hari ini saya mendapatkan suasana yang luar biasa. Hari ini saya melihat ibu-ibu semua cantik semua. Allah, pakai jilbab, pakai cadar. Allah, semoga kecantikan ibu hari datang bukan untuk nyambut saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kita muliakan tuan guru kita, yakni Mudirul Mahad Ponpes Pondok Pesantren Miftahul Huda, pada yang mulia Ustadz Muhammad Helmi, dan begitu juga kepada Umi, dan begitu juga yang kita muliakan pada orang-orang tua, bapak kami semua, dan ibu-ibu yang diwal subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah yang masih mengkaruniakan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis ini. Fadilah duduk majelis ini, sehingga kata ulama kita, seandainya lah manusia tahu kelebihan duduk dalam majelis, maka dia akan tinggalkan semua pekerjaannya untuk duduk dalam majelis. Ada lagi hadis yang begitu dahsyat. Orang yang duduk dalam majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, maka ketika dia bangkit dari majelis, ada iklan dari langit. Qumu bil maghfirah. Bangkitlah kalian berserta dosa-dosa kalian diampuni. Dosa merepet suami, maki suami, ngejek suami. Ada Wak? Gak berani ngomong kok Bapak bencong. Bahkan dikatakan sama Abah Guru Sekumpul, beliau mengutip hadis ini dengan bahwasannya orang yang duduk dalam majelis taklim, maka seluruh dosa-dosanya tak tersisa sedikit pun, baik dosa kecil maupun dosa besar, semua diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Maka ketika orang selesai dari pulang dari pengajian, mati masuk surga. Mau? Alhamdulillah ya Allah, matikan setelah ini. Nah, kemudian dia katakan, sambung lagi, dan ini bukan hanya untuk dia yang duduk, bukan hanya untuk dia yang duduk, tapi juga untuk mama dan bapaknya. Semua dosa-dosanya Allah ampunkan bagaikan anak bayi baru lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan enak duduk dapat AC alam dingin, hadir sama orang-orang soleha, sama orang soleh ada juga, kan enak. Pulang-pulang masuk surga selesai. Insya Allah istiqomah. Istiqomah, siap istiqomah, siap. Takbir. Mak pejuang semua perempuan ya. Memang lain perempuan kampung, lain sama kota. Alhamdulillah Allah SWT, maka duduk majlis itu adalah suatu kemuliaan luar biasa. Maka jangan sampai ketika ada majlis ilmu kita nggak duduk. Karena luar biasa keampunan Allah. Dan dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya man tafaqahu fi dinillah, barang siapa yang mempelajari agamanya Allah, yang belajar agama, kafahu bil himmah,
maka Allah akan cukupkan semua cita-citanya. Allah akan kabulkan semua hajat-hajatnya. Ibu yang hadir dalam majelis, bapak yang di majelis, niat hajatnya apa? Minta sama Allah, minta sama Allah. Tapi jangan pula minta suami cepat mati. Tak boleh. Nah, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena kita hadir dalam majelis ini pun tak lepas dari kuasa dan kasih sayang Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab taklim gitu demikian kitab akhlak. Di situ disebutkan cara mensyukuri nikmat Allah itu gimana? Menggunakan segala yang Allah beri kepada tempat yang mana Allah dan Rasulnya suka. Alhamdulillah Allah kasih kita mata, kita gunakan untuk tempat Allah suka. Kemana? Nengok-nengok ulama, lihat-lihat orang soleh. Alhamdulillah Allah kasih kita kaki, kita langkahkan ke tempat yang mulia. Kemana? Pesantren, majelis taklim. Dan alhamdulillah Allah kasih kita lidah, hari ini kita gunakan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah ini lidah itu ibu pakai untuk marahi bapak lagi. Bu, laki-laki itu bu, waktu lahirnya masih kecilnya sering dimarah mamanya. Begitu udah remaja, sekolah dimarahi gurunya. Tamat kerja dimarahi bosnya. Nikah dimarahi bininya. Ya Allah. Sedih jadi laki-laki itu, sedih. Udah capek kerja butuh mati-matian, di rumah diprepet lagi, dimarahi lagi, dimaki lagi. Maka pantas kata Nabi, bahwa ketika Nabi khutbah dengan para sahabat, Nabi katakan orang yang paling banyak masuk dalam neraka perempuan. Taunya bu, kelen. Bu, kelen. Siapa yang paling banyak? Perempuan. Kenapa? Karena mereka selalu ingkar dengan apa yang diberi oleh suaminya. Capek suaminya kerja, capek suaminya banting tulang, peras keringat. Pulang-pulang diprepet aja. Kau ya bang, kau tidur aja, ngecas kau, kali ngecas kau. Namanya yang ngecas ya tahu lah bu, kadang aneh aja. Maka gunakan lidah kita ke tempat yang baik-baik. Ya bu, ibu bayangkan umur ibu ini saya tengok nih rata-rata ada yang 30-an, 40-an. Kan udah tua berarti suami ibu kan. Kok masih repet ya bang? Masih ya Allah. Kau bisa minta mati cepat matilah ya Allah, selesai. Sampai tua ibu repeti cobalah. Ya Allah, berubah. Pelan-pelan berubah, ikhlas. Ustaz, saya nggak pernah merepet, tapi suami saya luar biasa Ustaz. Dia suka kalung marah saya, dia suka pukul. Bu, kalau suami kemanapun dia ceritanya, tetap istri tetap wajib patuh. Wajib patuh. Nggak boleh nggak wajib patuh. Begitu ngamuk suaminya mukul-mukul lemari, bilang, bang, jangan. Lemari ini abang beli mahal. Udah nih muka aku aja pukul. Ketepak. Satu lagi bang. Surga ibu, yakin saya, surga langsung. Jangan dicoba pula. Maka Allah Subhanahu wa taala selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan selawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tolong kameramannya urutnya jangan dilampai kali. Malu. Bang saya pala juga sama kameraman bu. Bulan 8 dulu saya pernah kemari ceramah juga. Saya tengok-tengok di TikTok tuh, saya tengok di itu nggak ada video saya ceramah. Wah, luar biasa, Ustaz terkenal nggak mau dimasuk di dalam TikTok, coba lah. Ibu tengok ganteng nggak? Ada naik bu? Ada, udah usah. Allah Subhanahu wa taala salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya mau ngambil
Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafil khusr. Demi masa. Sebagian ulama mengatakan demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan masa dan waktu? Karena sesungguhnya banyak manusia lalai dengan waktu. Betul, Bu? Bu. Oi. Bu. Orang banyak lalai dengan waktu. Innal insana lafil khusr. Sungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian. Nanti di akhirat semua manusia pasti akan merasakan rugi. Orang yang dulu waktu hidup di dunia yang suka sedekah dia akan rugi. Kenapa ya cuma 10.000 taruh di situ? Kenapa nggak 100.000? Kenapa nggak 1.000.000? Nanti akan rugi. Orang yang sudah sholat wajib 5 waktu, Pak, sholat 5 waktu di rumah pasti rugi. Kenapa ya aku sholat di rumah? Kalau tahu kayak gitu pahalanya berjamaah, aku sholat berjamaah waktu di dunia. Tapi sudah masuk kubur. Kenapa ya waktu di dunia aku zikirnya udah zikir dunia, tapi waktu di akhirat rugi. Kenapa zikirnya cuma sedikit? Kenapa nggak banyak? Kalau Allah tahu pahala zikir itu luar biasa, kugunakan semua kalimat setiap waktu untuk berzikir kepada Allah. Tapi kapan taunya kalau aku tahu duduk dalam majlis taklim kayak gini dahsyatnya, pahalanya luar biasa, Allah ampuni, aku nggak akan pernah tinggalkan majelis taklim sampai aku mati. Tapi tahunya Nah, sebelum masuk kubur, Bu, sekarang. Maka kata saya Yahya bin Mu'az rahimahullahu taala, beliau katakan, tuba liman bana qabrahu lam ayyadkhulahu. Tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Maksud bangun ini bukan ibu buat lubangnya, ibu kasih semen, kasih AC, kasih pernak-pernik, bukan itu. Maksudnya apa? Bil amal, dengan hari ini kita mau buat apa kubur kita? Oh, aku pengen kuburku tempat kebahagiaan. Aku pengen kuburku sebagai taman-taman surga. Beramal, sedekah. Buk sedekah itu betul-betul ajaib. Sedekah itu betul-betul ajaib. Saya bulan semalam, jamaah pengajian saya 7 tahun dia nggak pernah punya anak. 7 tahun. Datang dia kepada saya bilang silakan aja Pak banyak. Selang seminggu dia telepon saya, alhamdulillah kami udah punya anak sekarang. Sedekah. Dan orang yang suka sedekah, lisannya itu bahaya. Walaupun dia orang bodoh. Dan ini pernah disampaikan ke Abah Guru Kumpul. Orang yang ahli sedekah walaupun bodoh itu kekasih Allah. Sedangkan orang alim yang bakhil itu musuh Allah. Saya cek. Ada tempat saya itu ahli sedekah dia. Asal aku suka sedekah. Saya punya becak. Nah, becak saya pasang lampu-lampu supaya cantik. Saya pasang lampu-lampu. Udah berbulan-bulan nggak pernah becak saya masalah. Tiba-tiba dia ngomong, Ustaz, jangan kayak gini Ustaz, ini nanti bisa kontak. Udah berbulan-bulan becak nih Pak, mana mungkin kontak. Pulang saya dari masjid, langsung mati jim kata saya. Sebab apa? Kontak listriknya. Bahaya. Orang ahli sedekah. Maka banyak sedekah, ini ada pesantren, bilang Ustaz, Umi, apa yang perlu dibantu nih? Ini ada rezeki sikit, Oh, nanti ibu dikubur, begitu dikubur orang berebutan amal, itu santai aja. Pulana kok mau santai aja? Oh santailah, dulu aku suka sedekah ke pesantren. Jadi kenapa? Pahala santri ngaji malah datang terus. Pahala ngaji santri sama aku datang terus.
enak sedekah di pesan. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, bukan maksud merendahkan ke masjid, bukan, enggak. Demi Allah, ke masjid pun mulia, ke masjid pun mulia. Tapi masjid itu begitu siap sholat 5 waktu tutup kunci, selesai, amal tutup. Begitu siap sholat asar tutup kunci, selesai, nggak ada lagi sholat dalamnya. Tapi kalau pesantren 24 jam pesantren dipakai sama santri. Nah, nanti setelah dari sini gelang-gelang ibu taruh situ semua ya. Sanggup? Mas, semua yang tangan-tangan tuh cincin tuh taruh situ semua. Jangan, sebagian aja. Infakkan sebagian. Nah, sedekah, banyak-banyak sedekah. Insya Allah dengan sedekah, maka dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, sesungguhnya neraka itu luar biasa, jahanam itu luar biasa dahsyatnya. Pak, jahanam itu kalau seandainya pakai trompa diinjak, meletup kepala, meletup. Dan itu seringan-ringannya siksa yang diberikan sama paman Nabi. Kita nggak dapet. Pakai trompa, meletup kepala. Saking panasnya neraka, apa kata Nabi? Maka selamatkan diri kalian dengan sedekah, walaupun dengan sebiji zarah. Sedekah, sedekah. Mau keliling kotanya. Orang Rasulullah, maka kita mau jadikan apa kubur kita? Pak, mau jadi apa kubur kita? Mau jadi taman surga kah atau lembah-lembah jurang neraka? Kalau memang mau jadi jurang-jurang lembah neraka, ya udah nggak usah sholat, nggak usah sedekah, ceritain terus pesantren, ceritain terus pesantren buruknya, jeleknya, ceritain terus. Insya Allah kubur bapak pasti jadi neraka. Kalau mau jadi kubur ibu lembah-lembah neraka, tiap hari jangan berhenti marahi suami sampai mati dia buat. Ngoceh aja ngoceh, repet terus suamimu, marahi terus suamimu. Jadi kubur neraka. Kalau mau kubur kita sebagai surga, ibu-ibu hentikan repetnya sama suami. Ya, ikhlas sama suami. Bang, kalau memanglah kau suntuk kali sama aku, makanya bu buat amal di rumah bu. Rumah yang nggak ada amalnya itu jin masuk. Makanya kalau suami kurang betah di rumah itu dua dampaknya. Pertama, karena rumahnya banyak jinnya, nggak betah. Yang kedua, ibunya udah jadi jin. Ibunya udah jadi jin, takut di rumah, kan bigi-bigi aja kerjaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rumah kita itu sebagai rumah-rumah yang menah hidup sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji buat, jangan pulang ngaji tunggu Ramadan baru buka Quran. Udah beda buku Qurannya baru dibuka. Ya Allah, Islam enggak sih, bro? Neng, boning. Islam enggak. Kalau Islam buka Qurannya, dibaca Qurannya, dijaga. Nah, kalau ibu mau jadi taman surga, relakan ridho sama suami ibu. Karena nanti di akhirat yang pertama kali dihisap perempuan suaminya dipanggil. Fulana, panggil suaminya. Siap. Kau suaminya? Iya ya Allah. Betul? Iya. Coba aku tanya dulu sama kau, kayak mana perlakuan dia sama kau ibunya? Wah, tiap hari aku dimarahi Allah, capek aku kerja, diprepeti lagi, asik kurang aja. Nanti bilang jalan-jalan ya, sibuk merepet dia, tengok istri yang lain jalan-jalan, aku nggak pernah jalan-jalan. Pening malaku ya Allah. Kes neraka, mau berhenti dan siapkan diri ibu, kasih suami poligami. Ulang semua, santai. Kenapa enggak? Quran kan membolehkan. Bang, kalau memang kamu nggak betah lagi sama aku sayang kali sama kau. Jangan tinggalkan aku. Tolong, udah kau nikah sama yang lain nggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan aku. Siap. Saya udah dikasih sama istri saya untuk nikah lagi.
Saya dikasih sama istri saya, silakan nikah lagi, tapi ingat 3M. Yang pertama, mesti lebih kaya daripada saya. Oh mantap lah. Gak mungkin awak cari yang lebih miskin kan Bu? Ya rugi lah, cocok. Mainkan lagi yang kedua. Yang kedua, mesti lebih cantik daripada aku. Oh, pas sekali lah ini. Mana salah? Yang ketiga, mesti langkahi dulu mayatnya. Wah, ini baru. Mundur kita. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita untuk suami kita, jangan sering dimarahi, ridho sama perbuatannya asalkan tidak menyeleneh pada agama. Sayangi dia, jangan diprepet dia, sering-sering sedekah ke pesantren, insya Allah kubur kita menjadi mau, jangan mau aja, tapi nggak beramal lagi, tengok kok tempe kosong lagi. Kok pelit kali sama duit sih Bu? Ibu, yang senyum-senyum ini. Alhamdulillah. Cuman maksudnya bonang. Sedekah Bu. Insya Allah kita mendapatkan pahala luar biasa. Ya Pak. Ingat Bu, ini bulan Rajab. Ulama kita sampaikan, orang yang nggak mendapatkan taufik di Rajab nggak akan dapat taufik di Syaban. Dan kalau nggak dapat di Syaban, sulit beramal di Ramadan. Maka jaga amal di Rajab. Yang pertama, jaga hati kita. Jangan punya dendam sama orang. Jangan punya dendam Pak. Ini gara-gara masjid bunuh-bunuhan. Di tempat saya kejadian. Tempat saya di Martubung, waktu mau penggantian BKM, yang datang itu orang-orang yang nggak pernah sholat, bawa parang, bawa pisau. Apa yang mau direbutkan coba? Berarti uang im. Selain nggak mau cakap sampai sekarang, begaduh sampai sekarang mau cakap, jangan, nggak boleh dendam-dendaman, nggak boleh sakit hati sama orang. Biar apa yang terjadi jangan sampai punya dendam. Orang yang nggak punya dendam Bu, orang yang punya dendam, bu, begitu suami ibu poligami, nggak dendam ibu, biasa aja, mau marah-marah, biasa aja. Orang nggak punya dendam, insya Allah nanti di surga, nanti di akhirat masuk dalam surga tanpa hisab. Namun sebaliknya orang yang punya dendam, ketika rahmat Allah kasih, Allah tunjukkan semua kuasanya, semua orang serentak, ya Allah, ya Allah. Gak sanggup ya Allah, masa di panas. Udahlah, masukkan aja ganti ke neraka, udah, gak sanggup. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, dengan rahmat dan kasih sayangku, dulu waktu kau di dunia, kau suka maksiat, tapi ku sembunyikan aibmu. Padahal kau nggak tahu kekuasaanku gimana. Sekarang kau udah nampak kuasaku, kau udah nampak kehebatanku. Sekarang kau takut samaku. Ketahuilah hambaku, dengan kasih sayangku, dengan rahmatku, maka ku ampuni semua dosa kalian, masuk ke dalam surga. Semua ku masuk dalam surga, kecuali yang punya dendam. Loh ya Allah, kan kau nggak masuk surga. Bagaimana aku mau masukkan kau ke dalam surga? Dulu ada hambaku yang buat salah samamu, kau aja kamu ngampuni. Suara saya kaget, cuman nanti bukan nangkir ngomong. Marah duka. Sendirian nih, mau ada orang di kubur gelap. Ibu nih yang punya harta nih, sebelum mati sedekah Bu. Pak, sebelum mati sedekah Pak. Betul. Karena ada cerita itu, nanti ketika Bapak mati, begitu siap di kubur, Bapak adukir, Ibu di rumah aduhai, adukang. Nikah lagi. Kapok. Suami adukar, sakit, adukar, istri, adukang. Ya Allah. Cuman sedihnya ya Allah, dek. Aku capek-capek kerja, dek. Kau kasih pula hartaku untuk orang lain, dek. Ya Allah. Bu, yang janda. Yang janda lebih monggo. Bu, yang janda.
Di dalam hadis disebutkan, ini sering sampaikan Ustaz Jafar, wanita yang janda yang ditinggal mati suaminya, niat nggak nikah lagi, dan dia terus nggak mau nikah, merawat anaknya sampai besar, jaminannya ketika di akhirat masuk ke dalam surga Allah dari pintu-pintu mana yang dia suka. Ada yang janda? Nggak ada. Banyak. Jaga bu, usah nikah lagi. Usah nikah lagi. Pahalanya langsung masuk surga, terserah mau pintu mana itu masuk. Alhamdulillah. Bapak nggak usah alhamdulillah. Ini cuma untuk perempuan, laki-laki nggak ada jaminannya. Jadi kok mati, istrinya mati, nikah lagi. Istri mati kawin lagi, nggak ada jaminannya. Betul bu? Betul. Nah, tahu kayak gitu, sebelum mati ibu sedekahkan ke pesantren. Nanti gak enak dikuburi Allah, aku simpen mati-matiin gak makan aku. Padahal dulu waktu ini aku pengen kali makan pizza, pengen kali aku makan spaghetti, tapi ku tabung. Ya Allah, begitu aku mati, istri barunya yang make. Sedihnya ya Allah. Istri barunya yang make, apa gak sedih kali? Kalau tahu kayak gitu ku impakkan semua hartaku ke pesantren. Wah, barunya ya. Sebelum nanti dikubur sekarang bu. Tapi jangan pula semua harta kasih sama pesantren. Enggak, nanti tiba-tiba miskin bergaduh sama suami, cerai gara-gara saya. Enggak juga saya nanti. Oh, ustaz sesat katanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dalam kerugian illalladzin, makanya ketika sebelum sampai ke masa dikubur itu sekarang banyak amal Pak Bu, Bapak-bapak, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah orang yang paling baik sama keluarganya, sama anak istrinya, dinafkahi baik-baik, disayangi. Apabila seorang suami dan istri berjumpa berduaan, bergugurlah dosa-dosanya. Seorang istri sama suami cubit-cubitan, maka bergugurkanlah dosanya. Suami istri peluk-pelukan, maka jangan dengar. Jangan dengar. Loh. Maka berguguran dosanya. Buat baik Pak sama istri. Buat baik Pak sama istri. Istri ini bukan pohon pisang Mbak. Punya jantung tapi nggak punya hati, betul bu? Maka jangan pernah menduakan cintanya, setialah sama dia, betul? Di sini nanti belakang nggak poligami aja apa? Nah, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman aja nggak amal soleh, tetap nggak bisa bahagia di akhirat. Yakin syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi nggak mau sholat, nggak mau sedekah, suka mencaci orang, suka dendam sama orang, suka fitnah orang, gibah orang, ini tetap rugi. Makanya pakai waw atau penyambung, mesti sambung dia. Nggak cukup beriman, juga harus beramal sholat. Dan ingat bu, jangan sholat tapi nggak punya ilmunya. Nanti di akhirat tiba-tiba dapat nilai 0. Loh, aku kan sholat, mana pahalanya? Sholat yang dikehendaki bukan sholat kayak kau, sesuai dengan hadis kayak gini rukunnya, yang kayak gini membatalkannya, kayak gini sunahnya, ini baru sholat. Baru kapok kita kan? Maka belajar ilmu fikih. Beramal soleh, beramal, sedekah banyak-banyak, jangan punya dendam sama orang, suka buat baik sama orang Pak, punya rezeki santuni janda-janda, santuni janda, tapi jangan bapak yang santuni, kasih istri, nanti lain cerita bu ya. Ini luar biasa loh, di Marendal itu ada kakek-kakek umur 85 tahun sama nenek-nenek berzina. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. 85 tahun berzina sama nenek-nenek juga sekian umurnya, kan luar biasa.
Maka orang tua Subhanahu wa taala mesti beriman, beramal soleh. Setelah beramal soleh pun belum cukup. Enggak cukup. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Ringkas globalnya dakwah, Pak. Bu. Dakwah. Ya, makanya kalau Bapak Ibu nampak orang jamaah tabligh dakwah itu, bukan dia mengatakan dirinya lebih baik, enggak. Dia keluar itu karena dia tahu selain wajib memperbaiki diri, juga ada kewajibannya mengajak orang kepada Allah. Bukan menganggap dia lebih baik, dia ngajak-ngajak, bukan. Ayatnya jelas. Orang yang beriman, beramal soleh tapi nggak dakwah, tapi rugi juga di akhirat. Ibu masuk surga. Datang tetangga ibu, ya Allah, kenapa fulana itu kok bisa masuk surga? Oh, dia ahli sedekah. Oh ya Allah, aku tahu dia ahli sedekah. Tapi selama umur hidupku aku tetangganya ya Allah. Aku tetangganya. Gak pernah dia ngajak aku sholat. Gak pernah dia ngajak aku majelis. Ya Allah, si fulana kenapa kau ampuni dosanya? Aku tahu dia buat banyak maksiat. Dia pernah duduk majelis. Sesuai janjiku, aku ampuni dosanya semua. Dia betul ya Allah, aku tahu. Tapi dia nggak pernah ngajak aku ya Allah. Selangkah lagi masuk surga, geser, masuk neraka. Dakwah bu aja. Maka jangan sampai bu kemari sendiri, jangan. Ajak tetangga, apalagi naik kereta, jangan sampai naik kereta sendiri, jangan. Bawa kawan, jeng ya, bukan jadi i, nggak boleh. Jeng, yuk, nanti selawatan sana yuk. Terus aja. Udah ustaz aku buat ustaz, tapi masih aja nggak mau. Terus aja. Sampai dia muak nengok ibu, dia ikut sama ibu. Terus, jangan naik kereta sendiri sayang. Bayangkanlah bu, pahalanya itu luar biasa. Ibu dapatkan duduk majelis taklim, belum lagi mengajak orang. Wow. Nah, orang yang beruntung tadi sudah beriman, beramal soleh, juga dakwah. Ajak anak ini enggak susur pengajian, susur dalam majelis taklim, tapi enggak pernah ngajak anak. Anak dibiarkan maksiat, anak dibiarkan pacaran di luar, anak dibiarkan enggak duduk dalam majelis taklim, kapok nanti di akhirat. Iya ya Allah, aku tahu ya kata nanti di akhirat begitu mama bapaknya masuk surga. Ya Allah, kenapa mama bapakku masuk surga? Ya, mama bapakmu suka hadir dalam majelis taklim. Ya Allah, aku tahu mereka hadir dalam majelis taklim, tapi nggak pernah waktu di dunia dia ngajak aku duduk. Ya Allah, itu mamaku, itu bapakku. Ngambok, ditarik lagi. Mau. Kok udah jelek semua mukanya sih? Tadi cantik, sekarang jelek semua. Hah? Udah kelamaan? Udah? Jadi kok udah jelek semua mukanya? Yang sana dengan tuh, yang sana nggak denger lagi, yang sana ceritai, digantung juga saat itu ya. Sana ceritai, Ustaz ini mau nggak ya poligami ya? Kan gawat nih kan? Nah, orang-orang tua Subhanahu wa taala demikianlah karena dengan tuh semua. Udah pada lemes semua. Demikian dapat saya sampaikan. Kita beriman kepada Allah, banyak amal soleh bu. Terutama saya sering melanjutkan sama jamaah saya, jangan tinggal sedekah. Tolong kalau bisa, ibu minta kotak infak sama saya ini, atau celengan, atau ibu sendiri buat celengan subuh tiap pagi. Kalau nggak sanggup 2.000, 1.000. Nggak sanggup 1.000 gopek. Pelit kali kau. Mau kaya tapi pelit. Kalau mau cepat kaya banyak sedekah. Tapi nggak apa-apa. Gopek. Setiap hari gopek. Sebulan 15.000. 15.000 kali berapa orang? Kali 10 orang udah 100.000. Lempol 100 orang, kali 10 orang tuh 100 lempol beli semen bisa 3 sak semen, terbangun. Itu semua orangnya nanti di kubur tenang. Pahala habis surat itu datang terus ya Allah. Nanti nenek-nenek nih yang baca bata pun nggak pandai. Nek, jangan sampai nggak ngaji lah nek. Malu nek. Ya nek. Wis tuwek, elek, tonggek.
Masa nggak pandai ngaji kan aneh. Ustaz aku udah tua, saya Pak Bu, mondok di Jawa, ada kawan saya 75 tahun. Kami tanya, kayak kenapa? Kakek masih mau ngaji. Iya, nggak apa-apa sekarang aku malu-malu daripada nanti di akhirat aku dipukul malaikat dengan anjir. Betul nggak Bu? Ustaz, nggak ada aku pandai ngaji, datang pesantren diajari, nggak usah malu. Walaupun masih ngaji kok nggak usah malu. Ustaz udah belajar juga nggak bisa. Allah nggak nengok hasil. Allah cuma tengok kau mau belajar enggak. Nanti di akhirat wah luar biasa Bu. Fulana, siapa ya Allah? Kau, aku ya Allah. Iya. Kenapa ya Allah? Masuk dalam surga. Loh, kau masuk surga ya Allah? Kenapa? Bersama siapa masuk surganya? Sama para habis Quran. Terkejut ibu. Ya Allah, mau ngejek lah ya Allah. Abah aja kok paham di kuah ejek, aku habis Quran coba ya Allah. Udahlah, kalau memang masuk neraka saja ejek lah ya Allah. Aku abah aja nggak paham masuk surga kayak mana? Ya Fulana, dulu waktu dunia kau pernah buat tabungan subuh, celengan subuh. Setiap hari kau berimpah di situ. Tapi sikit jawab, iya, aku nggak mandang sikitmu. Yang penting kau sungguh-sungguh. Sikit terbangunlah satu asrama, terbelilah berapa sak semen, terbelilah semua untuk bayar orang tukang-tukang, terjadilah pesantren. Sebab kau sedekah tadi terbangunlah bangunan, sehingga santri betah gara-gara kau. Nah ini pahalanya semua untuk. Wah luar biasanya Bu. Pahala habis Quran bisa memberi syafaat 10 orang yang dijamin masuk neraka. Habis Quran bisa masukkan 10 orang yang udah dijamin masuk neraka. Mamanya udah di lauh mahfuz dicatat, ini tuh ahli neraka, bapaknya ahli neraka, neneknya masuk neraka, udah dicatat udah. Tapi karena dia habis Quran bisa dia angkat 10 orang. Lu kalau ibu udah pahala kayak gitu, hah? Mau? Nah, nanti jangan lupa atau besok atau lusa terserah ibu. Mau ibu sendiri yang beli celengannya, ibu simpan atau ibu minta sama usaha Helmi, ibu minta kota impanya atau sama santri, ibu buat setiap subuh bapak juga kayak gitu tiap subuh celengi dan demi Allah orang yang sedekah cepat kali jadi kekasih Allah. Orang yang sedekah cepat kali kekasih Allah. Ini yang masih gadis-gadis ini. Sedekah. Niat ya Allah, dengan sedekah ini aku dapat cowok yang ganteng. Dengan sedekah ini aku dapat cowok yang soleh. Dengan sedekah ini aku supaya mendapat cowok yang ahli sholat. Dengan sedekah ini aku dapat cowok yang bisa menjadi imam aku. Kata malaikat, mimpi. Orang kau cuma sedekah nggak mau sholat, ngaji nggak mau, masih mau dapat kayak gitu, mimpi. Sholat juga. Kakak-kakak ini masih gadis-gadis nih, jilbabnya jangan ditinggal. Ketahuilah kakak-kakak semua yang cantik ini, jangan mau jadi perempuan murahan ya. Jangan mau jadi perempuan murahan. Cukup beli bakso di kedai warung 10.000, pulang-pulang gembung. 10.000. Beli bakso 10.000 pulang-pulang gembung. Ya Allah. Mohon maaf. Agak kasar bahasanya. Lebih mahal lagi, mohon maaf. Lontek. Lot. Ibu ini kasar kata-katanya. Lot. Kata Habib Rizik nggak usah pakai baik-baik. Nanti lebih keenakan orang itu. Masa pakai PSK. Kalau memang jorok perkataan yang perbuatan yang jorok, bilang aja Lord. Dia pakai baju seksi supaya apa? Orang mau bayar dia. Supaya apa? Dia dipakai dikasih duit. Ada pula anak gadis pakai baju seksi, tampil di Facebook, di YouTube atau di TikToknya atau di WA-nya supaya ditengok laki-laki gratis. Ya Allah, hinanya. Hei, goblok, PA, kurang ajar, biadab. Biar bangun.
aslinya nggak gitu. Baik, Ustaz Iqbal tuh baik, ganteng, soleh, rajin nabung, suka sedekah. Betul betul. Kok tahu ibu? Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa berbuat baik, bisa menjadi ahli sedekah. Kita bisa menjadi kekasih Allah dan Rasulnya. Dan segala hajat-hajat kita Allah penuhkan. Segala keinginan kita Allah kabulkan. Minta banyak-banyak. Yang pertama minta supaya kaya, betul? Betul? Minta supaya banyak duit, betul? Minta supaya punya mobil, betul? Minta supaya banyak kereta, betul? Minta supaya dapat makan yang banyak, betul? Itu otak lain, Bu. Dunia aja otak lain. Doa dunia aja ya Allah. Doa itu betul ya Allah. Berikan aku wanita soleha agar sama suamiku aku sudah merepet. Aku gak marah-marah lagi sama suamiku. Ya Allah, nangis. Suaminya bandul gitu juga, Bu. Ingat, tugas seorang istri menata, bukan mengatur. Cemana maksudnya, Ustaz? Suamiku tuh gak mau sholat, bangun itu. Cemana bangunnya? Dari ujung kaki. Mas. Ngata, jangan ngatur. Mas, bangun. Gak bisa, Ustaz, kakinya kapalan. Naik sedikit lah, bro, ke betis. Mas. Nggak bisa, Ustaz, kakinya betis pemain bola tebal. Nggak sanggup, nggak bangun juga. Naik lagi, Bu. Ke pahanya. Mas. Nggak bisa, Ustaz, tebal juga. Naik lagi ke paten. Nah, jangan kurang atur. Woi, kau sholat, kau ngatur, nggak sholat ke depan. Perempuan nggak boleh. Perempuan itu menata, bukan mengatur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang orang-orang Medan kalau ceramah begitu banyak. Buka kulit nampak isi. Jadi kalau ada kata-kata yang agak kasar, mohon diperbanyak maaf. Sedikit Bapak Ibu, ini tidak ceramah, sekedar pemberitahuan. Insya Allah hari Kamis nanti, hari Kamis tanggal 23 di Kamis ini, hari besok Ahad. Ulama-ulama kita mengatakan biasakan sekarang nyebut Ahad dan biasakan nyebut Minggu. Karena dari dulu kalender dulu Indonesia awalnya Ahad. Saya ada video sejarah tentang dirubahnya Ahad menjadi Minggu. Ahad itu artinya Esa, karena Tuhan kita itu Zat yang Maha Esa. Minggu itu asalnya Gogos, Tuhan yang punya anak, Tuhan yang ada istrinya. Itu bukan ajaran daripada Islam. Dari sekarang kita latihan menyebutnya Ahad. Jadi besok Ahad, Senin, makanya kan harinya Senin. Senin itu kan dari Isnin. Wahidun, anak Wahidun, satu, isnani, dua, salah satu, arba'atun, khamsatun, terus sittatun, enam, sab'atun. Ahad, Wahidun hari yang pertama. Mari kita buat rutinan setiap malam Ahad. Sekarang Ahad. Juni menit Ahad. Kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah ada MTQ tingkat desa. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala Desa untuk menjadi tuan rumah. Jadi insya Allah pelaksanaan MTQ tingkat desa itu di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Jadi kami harapkan kepada orang-orang tua kami, kita bantu, kita dukung, kita semarakkan. Karena pernah saya sampaikan orang-orang tua kami,
Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Yang ada kaitannya dengan Quran pasti mulia. Tadi sudah disampaikan Ustaz Iqbal, yang punya anak hafiz Quran minimal 10 ahli keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka dimasukkan ke dalam surga. Orang yang bacanya, kemudian orang yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya, termasuk mensyiarkan musabaqah tilawatil Quran. Jadi kalau ada MTQ ramai orang masyarakat desa Silau Baraja, nampak syiarnya orang-orang Bogor. Bahkan saya semalam mengirim Yasin di rumah Ari, anaknya Almarhum Pak Gatot. Kebetulan duduk di samping Pak Kades. Saya bilang gini, Pak Kades, mintanya nanti kalau mau Ramadan kita buat tarawih semacam. Orang-orang dulu rame-rame nyambut bulan suci Ramadan, obor, pakai HP jalan dari sana, dari jalan penuh itu, biar nampak meriah gitu. Jadi orang tahu ini, hebat orang Solo aja, hebat orang Sumberjo. Syiar orang-orang Bogor kan sering saya sampaikan. Kenapa gelap? Di sana gelap. Kenapa di sini terang? Kenapa gelap? Gak ada cahaya. Kenapa terang? Ada cahaya. Untuk menghilangkan kegelapan kita buat cahaya. Kegelapan itu maksiat. Untuk menghilangkan kita buat syiar ini, kita buat ini, kebaikan itu. Kita buat syiar ini. Insya Allah kegelapan maksiat dihilangkan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berpartisipasi, yang nyumbang mungkin nasi umat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami harapkan yang tidak ada uzur, sama-sama kita ramaikan, kita lihat anak-anak kita dorong, kita sugesti, yang ikut pertandingan diawasi di rumah, kemudian dicek bacaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya selawat, kemudian syiar hidup, kemudian insya Allah nanti menjelang Ramadan kita buat acara Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kampung kita menjadi kampung yang barokah, amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, murah rezeki, amin. Dijauhkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf orang-orang tua kami kalau ada penyampaian dari Ustaz Khairul Azhari dan Ustaz Iqbal atau saya yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kehilafan datang dari kami pribadi. Mudah-mudahan tidak ada masalah di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas hadirnya orang tua kami. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu, kemudian pengorbanan Bapak Ibu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terakhir sama-sama kita selawat terakhir. Enak. Karena masih bersih bulan Rajab, ini sudah akhir Rajab. Allahumma barik lana, sama-sama fi Rajab wa Sya'ban, sama-sama ya nak, wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana, sama-sama Pak Bimo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Ini doa Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa qul lana
habibillillah. Sama-sama. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bagi orang-orang kami yang mau meninggalkan pesantren kami persilahkan dengan segala hormat. Tapi kalau mau masih duduk, kami persilahkan juga. Mudah-mudahan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil fadli ya Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah.